Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sabrina Saraswati, NIM J1A 019-090 dari kelas ITP Genap 2019. Pada video saya minggu kemarin, saya telah menjelaskan bagaimana cara memformulasikan sebuah kasus ataupun persoalan dalam dunia teknologi pertanian. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba menyelesaikan formulasi tersebut ke dalam metode grafis pada linear programming. Pada minggu lalu kita telah merumuskan fungsi tujuan dari mesin pengaduk dodol dan mesin pengiris keripik adalah Z sama dengan 400X ditambah 100Y. Dengan beberapa fungsi kendala yang ada, diantaranya kendala A, formulasinya atau persamaannya adalah 10X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 300. Dan kendala B, persamaannya 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 120. Dan kendala C, persamaannya 2X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 100. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan atau memaksimalkan nilai Z menggunakan metode grafis dengan cara menggambarkannya pada garis bilangan. Selanjutnya kita akan menggambarkan garis bilangan. Di sini ada sumbu X dan di sini ada sumbu Y. Selanjutnya kita akan membuat garis kendala pada A, di mana 10 untuk kendala A persamaannya 10X tambah 2Y kurang dari sama dengan 300. Pertama-tama kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka 0 ditambah 2Y sama dengan 300. Y sama dengan 2Y sama dengan 300 dan Y sama dengan 150. Selanjutnya kita misalkan untuk Y sama dengan 0, maka 10X ditambah 0 sama dengan 300. 10X sama dengan 300, X sama dengan 150. Selanjutnya kita masukkan untuk garis kendala A, X-nya adalah 150 dan Y-nya, X-nya 30. Untuk X-nya pada garis kendala A adalah 30. Dan untuk Y-nya adalah 150. Setelah itu kita tarik garis. Selanjutnya kita membuat garis kendala pada B. Persamaannya 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 120. Kita misalkan X-nya 0, maka 0 plus 2Y sama dengan 120. 2Y sama dengan 120, Y sama dengan 60. Selanjutnya kita misalkan Y sama dengan 0, maka 3X ditambah 0 sama dengan 120. 3X sama dengan 120, X sama dengan 40. Maka garis kendala B untuk X-nya adalah 40 dan Y-nya adalah 60. Kita tarik. Dan yang terakhir adalah mencari garis kendala pada C. Persamaannya 2X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 100. Kita misalkan X-nya 0, 0 ditambah 2Y sama dengan 100. 2Y sama dengan 100, Y sama dengan 50. Karena pada tahapan C ini nilai X dan Y sama-sama 2, maka otomatis jika Y-nya sama dengan 50, maka X juga sama dengan 50. Maka garis kendala pada C untuk X-nya adalah 50 dan Y-nya 50. Kita tarik garis. Setelah kita menggambarkan garis, maka kita sekarang simbolkan ya. Simbolkan apakah itu termasuk
garis kendala A, B, dan C. Jadi tadi untuk titik X sama dengan 30 dan titik Y sama dengan 150 adalah garis kendala A, maka kita simbolkan di sini A. Dan untuk titik X sama dengan 40 dan Y sama dengan 60 adalah garis kendala untuk B. Kita misalkan di sini B. Dan untuk titik X sama dengan 50 dan titik Y sama dengan 50 adalah garis kendala pada C. Maka kita simbolkan C di sebelah sini. Baik, sekarang kita akan mencari berapa produksi dari mesin X dan berapa produksi dari mesin Y agar kita mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan berbagai kendala yang ada. Di antaranya kendala waktu pada proses A, kendala waktu pada proses B, dan kendala waktu pada proses C. Untuk itu, dalam penyelesaian atau cara kita agar mendapatkan keuntungan yang maksimal pada mesin X dan mesin Y yaitu dengan cara melihat pada titik ekstrim. Pada garis bilangan ini kita dapat melihat beberapa titik ekstrim. Yang pertama di sini, ada di sini, dan di sini ada terdapat 2 titik ekstrim. Dan di sini kita beri simbol titik 1, titik 2, titik ketiga, titik keempat, dan titik kelima. Dari kelima titik ekstrim yang sudah diketahui, sekarang kita akan mengujinya ke dalam fungsi tujuan, yaitu 400x ditambah 100y. Fungsi dari kita mengecek beberapa titik ekstrim ini adalah untuk kita bisa mengetahui titik mana yang akan mendapatkan keuntungan yang maksimal pada X dan juga Y. Yang pertama, kita akan menguji pada titik ekstrim yang pertama. Kita simbolkan saja Z1. Tambah 100 ya. Pada titik ekstrim yang pertama, X-nya 0 dan Y-nya 0. Maka dari itu, untuk keuntungan atau persamaan Z1 sama dengan 0. Yang artinya, mesin X dan juga mesin Y pada titik ekstrim yang pertama ini tidak memproduksi apapun. Selanjutnya, untuk titik ekstrim yang kedua, kita misalkan Z2 sama dengan 400X ditambah 100Y. Di sini kita bisa lihat, untuk titik ekstrim yang kedua, X-nya yaitu 0 dan Y-nya adalah 50. Berarti kita masukkan untuk X sama dengan 0 ditambah 100 dikali 50. 0 ditambah 5.000 sama dengan 5.000. Karena untuk kemarin satuannya itu 100.000, maka di sini hasilnya menjadi 5 juta. Dan Z ketiga, kita langsung ke titik ekstrim yang kelima atau Z5. Samanya 400X ditambah 100Y. Di sini kita ketahui bahwa X pada titik ekstrim yang kelima adalah 30. Dan untuk Y-nya sama dengan 0. Berarti 400 dikali 30 ditambah 0 sama dengan 12.000. Karena 400 dalam satuan 400.000, maka di sini menjadi 12 juta. Memasukkan fungsi tujuan pada nilai atau pada titik ekstrim ketiga dan keempat, pada titik ekstrim keempat. Nah, di sini terlebih dahulu kita harus mengetahui berapa angka tepat atau berapa titik tepatnya pada titik ekstrim ketiga dan keempat ini. Kita bisa menentukan titik tepatnya itu menggunakan atau dengan cara substitusi atau eliminasi. Yang pertama yaitu dengan kita melihat garis perpotongan pada garis kendala A dan garis kendala B. Di sini kita masukkan persamaan A yaitu 10X
ditambah 2Y kurang dari sama dengan 300. Dan persamaan B 3X ditambah 2Y sama dengan 120. Sini kita melakukan eliminasi. Berarti 7X sama dengan 180. X sama dengan 180 dibagi 7. X sama dengan 25,7. Dan selanjutnya kita masukkan nilai X ini ke persamaan yang pertama menjadi 10X plus 2Y sama dengan 300. Kita masukkan nilai X, berarti 10 dikali 25,7 ditambah 2Y sama dengan 300. Di sini berarti 2Y sama dengan 300 dikurangi 257. 2Y sama dengan 43. Y sama dengan 43 dibagi 2. Y sama dengan 21,5. Jadi diketahui bahwa garis perpotongan pada garis perpotongan pada garis kendala A dan B, X-nya sama dengan 25,7 dan Y sama dengan 21,5. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik ekstrim keempat melalui garis perpotongan kendala pada B dan C. Adapun persamaan dari B atau garis kendala B atau fungsi kendala B adalah 3X ditambah 2Y sama dengan atau kurang dari sama dengan 120. Dan untuk C persamaannya 2X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 100. Kita lakukan eliminasi. Itu berarti X sama dengan 20. Nah, untuk nilai X ini kita masukkan ke persamaan yang kedua. Berarti 2X ditambah 2Y sama dengan 100. Kita masukkan nilai X-nya 20 menjadi 2 dikali 20 ditambah 2Y sama dengan 100. Berarti 2Y sama dengan 100 dikurangi 40. 2Y sama dengan 60. Y sama dengan 30. Jadi, pada titik ekstrim yang keempat memiliki nilai X 20 dan nilai Y 30. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui titik atau titik tepat pada titik ekstrim yang ketiga dan titik ekstrim yang keempat ini, selanjutnya kita akan mengecek ke dalam fungsi tujuan sendiri untuk kita bisa memastikan di antara kedua titik perpotongan tersebut manakah yang menghasilkan keuntungan yang maksimum. Untuk titik ekstrim yang ketiga, kita misalkan saja Z3. Untuk X-nya pada titik ekstrim 3 tadi itu ada 25,7. Berarti 400 dikali 25,7 ditambah 100 dikali 21,5. Dimana pada 400 dan 100 ini kemarin dalam kehitungan ratusan ribu. Berarti untuk hasilnya di sini ada 12.430. Dan untuk titik ekstrim yang keempat, kita sudah mengetahui bahwa untuk X pada titik ekstrim keempat adalah 30. Maka 400 dikali 30 ditambah Y. Y-nya itu 30 di titik ekstrim tadi. Berarti 100 dikali 30. Jadinya 400.000 dikali 30 dikali 20 kali 20 hasilnya adalah 8.000. Tapi sini 8 juta ditambah 100.000 dikali 30 berarti 3 juta.
kita tulis 3.000, tapi ini dalam satuan juta ya. Jadi 8 juta ditambah 3 juta hasilnya 11 juta. Baik, kita telah mengetahui beberapa hasil dari titik ekstrim ini ketika kita cek ke dalam fungsi tujuan, di mana pada titik ekstrim yang pertama menghasilkan keuntungan sebesar 0, dan pada titik ekstrim yang kedua menghasilkan keuntungan sebesar 5 juta rupiah, dan titik ekstrim ketiga menghasilkan keuntungan sebesar 12.430.000. Dan pada titik ekstrim yang keempat menghasilkan keuntungan sebesar 11 juta rupiah, dan pada titik ekstrim yang kelima menghasilkan keuntungan sebesar 12 juta rupiah. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa keuntungan paling maksimal itu ada pada titik ekstrim yang ketiga atau Z3, yaitu sebesar 12.430.000 rupiah. Baik, kita telah mengetahui bahwa titik ekstrim yang kita gunakan atau titik ekstrim yang menghasilkan keuntungan yang maksimal adalah pada titik ekstrim yang ketiga dengan nilai X sama dengan 25,7 dan nilai Y-nya sama dengan 21,5 dengan hasil atau keuntungannya yaitu sebesar 12.430.000 rupiah. Namun, hasil ini tidak logis karena tidak mungkin suatu mesin itu menghasilkan atau memproduksi dengan hasil pecahan. Maka oleh karena itu, kita dapat menggunakan alternatif untuk membulatkan nilai X dan nilai Y tersebut. Adapun beberapa alternatif yang dapat digunakan yaitu yang pertama, kita bisa sama-sama membulatkan nilai X menjadi 26 dan nilai Y menjadi 22. Alternatif yang kedua yaitu membulatkan nilai X, membulatkan ke atas nilai X menjadi 26 dan untuk nilai Y dibulatkan ke bawah menjadi 21. Dan alternatif yang ketiga yaitu untuk nilai X-nya ini dibulatkan ke bawah menjadi 25 dan untuk nilai Y dibulatkan ke atas menjadi 22. Dan alternatif yang terakhir yaitu untuk nilai X dibulatkan ke bawah menjadi 25 dan nilai Y dibulatkan ke bawah menjadi 21. Selanjutnya, beberapa kendala ini akan kita cek ke dalam persamaan pada garis kendala A, B, dan C. Apakah beberapa alternatif ini melanggar garis kendala atau tidak? Baik, kita langsung mulai saja untuk alternatif yang pertama. Kita masukkan ke dalam persamaan A, berarti 10x ditambah 2y kurang dari sama dengan 300. Berarti di sini kita masukkan untuk x-nya yaitu 26 dan y-nya adalah 22. 10 kali 26 260 ditambah 44. Hasilnya 304. Nah, untuk alternatif yang pertama ternyata nilai atau hasilnya itu melebihi dari persamaan A tersebut. Berarti untuk alternatif yang pertama tidak bisa digunakan. Kita lanjut untuk alternatif yang kedua. Yaitu untuk X-nya sendiri kita masukkan nilai 26 dan Y-nya adalah 21. 260 ditambah 21 hasilnya 302. Dan ternyata pada alternatif kedua juga masih melebihi dari nilai 300. Berarti untuk alternatif kedua juga tidak dapat digunakan. Selanjutnya kita pakai alternatif ketiga. Yaitu X-nya adalah 25 dan Y-nya 22. 250 ditambah 44. Hasilnya 294. Nah, ternyata pada alternatif yang ketiga hasilnya adalah 294, yang artinya ini memenuhi. Berarti untuk alternatif A bisa digunakan. Yang selanjutnya kita akan mengecek pada titik kendala yang B. Berarti
3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 120. Untuk X-nya kita masukkan lagi 25 ditambah 2 dikali 22 sama dengan 75 ditambah 44. Hasilnya yaitu 119, yang artinya ini juga bisa digunakan karena masih jauh dari angka 120. Selanjutnya untuk C yaitu 2X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 100. Yang kita masukkan saja untuk X-nya yaitu 25 dan Y-nya 22. Hasilnya 50 ditambah 44. Hasilnya 94, di mana 94 ini juga masih memenuhi dari target kurang dari atau sama dengan 100 ini. Berarti kita bisa artikan bahwa untuk kendala nomor 3 pada X sama dengan 25 dan Y sama dengan 22 ini memenuhi atau tidak melanggar garis kendala pada garis kendala A, B, dan C. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk mengecek alternatif yang keempat, yaitu X sama dengan 25 dan Y sama dengan 21. Yang pertama kita akan mengecek pada titik A, yaitu persamaannya 10X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 300. Sama dengan 10 kita masukkan nilainya 25 dan Y kita masukkan nilainya 21. Hasilnya 250 ditambah 42 sama dengan 292. Memenuhi karena masih kurang dari 300. Dan untuk yang B 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 120. X-nya kita masukkan 25 dan Y-nya kita masukkan 21. Hasilnya 75 ditambah 42 117. Masuk ke dalam kategori kurang dari sama dengan 120. Selanjutnya C. Persamaannya 2X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 100. Kita masukkan X-nya 25 dan Y-nya 21. Hasilnya 50 ditambah 42 sama dengan 92. Pada titik C berarti di sini masuk karena masih dalam kategori kurang dari sama dengan 100. Jadi alternatif yang kita gunakan adalah alternatif nomor ketiga dan alternatif nomor 4, karena pada alternatif nomor 3 dan nomor 4 ini hasilnya itu tidak keluar atau tidak melanggar garis kendala dari A, B, dan juga C. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada alternatif nomor 3 dan nomor 4 sendiri ke dalam fungsi tujuan. Itu kita simpulkan saja Z3 sama dengan 400X ditambah 100Y. Di mana pada alternatif yang ketiga X-nya yaitu 25 dan Y-nya adalah 22. Hasilnya 10.000 ditambah 2.200. Hasilnya 12.200. Namun diketahui di sini untuk 400 dan 100 ini dalam bentuk ratusan ribu, berarti untuk hasilnya adalah 12.200. Dan untuk alternatif yang 4 atau Z4 nilai X-nya adalah 25, berarti 400 dikali 25 dan Y-nya adalah 21, berarti 1 dikali 21 sama dengan 10.000 ditambah 2.100 atau 10 juta ditambah 2.100.000. Hasilnya 12.100.000 rupiah. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa keuntungan maksimal atau keuntungan yang paling besar adalah sebesar 12.200.000. Sehingga keputusan yang diambil dengan memperhatikan beberapa kendala dan juga tidak melanggar dari kendala-kendala tersebut, yaitu dengan keputusannya yaitu dengan memproduksi sebanyak 25 mesin X atau mesin pengaduk dodol dan juga memproduksi sebanyak 22
mesin Y atau mesin pengiris singkong. Dengan kita memproduksi mesin X sejumlah 25 dan memproduksi mesin Y sejumlah 22, kita mendapatkan keuntungan maksimal sebesar 12 juta, mendapatkan keuntungan sebesar 12.200.000 rupiah.